Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Jeffrey di pelajaran PKWU Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemasaran. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian pemasaran, kemudian adalah konsep pemasaran, kemudian proses pemasaran, dan merumuskan rencana pemasaran. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari ada ya pemasaran. Nah, ini kita awali lagi dengan pengertian pemasaran. Nah, pemasaran di sini adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa sehingga tercipta hubungan pelanggan yang menghasilkan penjualan ya. Ini ya, semua aktivitas pemasaran diarahkan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli barang atau jasa yang kita tawarkan ya. Jadi konsep pemasaran ini menawarkan produk agar konsumen itu mau membelinya ya. Jadi produk yang kalian bawa itu nanti akan ditawarkan ke konsumen atau calon konsumen ya. Dan di sini harus di situ ada transaksi ya. Tujuan akhirnya adalah adanya transaksi atau goal terjual laku kayak gitu. Nah, konsep pemasaran ya, konsep pemasaran di sini. Nah, di sini ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan ya. Pasti produk itu harus ada itu ya, dibutuhkan, adanya keinginan pasar untuk membelinya, dan permintaan pasar. Nah, kemudian penawaran pasar produk, pelayanan, dan pengalaman di sini ya. Penawaran pasar merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan pada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka ya. Kemudian nilai pelanggan dan kepuasan. Kemudian pertukaran dan hubungan ya. Kemudian ini pasar ya. Ini konsep pemasarannya. Yang selanjutnya adalah proses pemasaran. Nah, proses pemasaran ya di sini adalah untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai. Secara umum dapat dilakukan melalui proses pemasaran yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapannya yang pertama adalah pengenalan pasar, kemudian menentukan strategi pemasaran, kemudian yang adalah menentukan alat pemasaran. Nah, pengenalan pasar ya, pengenalan pasar adalah ini upaya untuk mengetahui jumlah, karakteristik, dan sifat sebuah pasar. Jadi kalian sebelum terjun ke pasar harus tahu dulu tuh ya, harus tahu dulu pasarnya. Nah, di sini ada kelompok untuk mengenalkan pasar ya. Di sini adalah mengelompokkan pasar. Nah, mengelompokkan pasar ini bisa ya berupa lokasi tempat tinggal ya. Jadi kemudian jenis kelompok. Nih, lokasi tempat tinggal juga berpengaruh ya. Itu tempat tinggalnya itu kelas menengah, kelas bawah, atau kelas tinggi. Jadi di situ kalian juga harus bisa membedakan ya. Kelas tinggi dikasih barang yang biasanya tidak mau. Kemudian kalau kelas menengah atau kelas bawah dikasih harga mahal ya, kadang ada yang mau tapi kebanyakan kurang mau ya, karena terbatas di biaya atau terbatas di harga ya. Kemudian jenis kelompok. Nah, ini hampir sama ya kelompok-kelompoknya ya. Kelompok yang high class atau ini ya, sekarang kan banyak ya yang ternyata identik dengan merek ya, harus branded, apa yang kita pakai harus berbranded. Itu kan ada kelompoknya tersendiri ya. Tapi ada yang apa adanya. Kalau apa adanya biasanya makanya misalkan kaos, nah kaosnya kaos polos apa adanya kayak gitu, yang murah aja, yang penting bagus, dipakai nyaman. Nah, contohnya gitu. Tapi ada seseorang atau kelompok tertentu itu menginginkan yang branded, yang harus ada mereknya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya demografi ya. Demografi ini ya tentang apa ya, tentang jumlah orang ya. Kayak Indonesia demografinya luar biasa ya. Indonesia itu
bonus demografi ya, wilayahnya luas, berpulau-pulau ya, kemudian warganya banyak di sini ya, itu merupakan bonus demografi untuk kita ya, sebagai marketing terus sebagai penjual ya. Di situ banyak banget calon konsumen. Nah itu demografi ya, kita sudah diuntungkan oleh demografi itu ya, karena sekarang sensus terbaru itu sudah 270 atau 260 ribu 260 juta ya penduduk Indonesia, sudah sangat banyak sekali ya. Kita dapat 1%-nya saja untuk penjualan ya, udah kaya raya ya, 1%. Nah kemudian ini psikologis ya, psikologis ya hampir sama dengan jumlah kelompoknya tadi ya, jenis kelompok tadi ya. Jadi ada yang psikologis seseorang itu beda ya, ada yang kadang ditawari karena kalian bisa mengambil hatinya akhirnya beli. Nah itu psikologis orang berbeda-beda, yang tadinya awalnya tidak menginginkan produk itu ya, karena kalian bisa mempengaruhinya ya, psikologinya itu masuk ke situ, akhirnya deal juga ya. Nah kemudian ini jumlah yang dibeli ya, jumlah yang dibeli itu berapa produk ya di sini ya, bisa jadi kalau kita kelompokkan jadi ya beli 2 gratis 1, nah itu bisa kayak gitulah jumlah yang dibelinya ya. Nanti kadang ada yang orang nanti oh ya beli 2 sekalian biar dapat gratis 1. Kemudian masa peredaran barang ya atau jasa, kalian juga harus tahu di sini masa peredaran ya, masa peredaran barang atau jasa ya. Jadi kayak mantel itu kan tidak setiap saat atau setiap bulan itu terjual. Mantel itu akan laku di musim kemarau atau musim hujan ya. Jadi nanti ada masa awal, masa paling laris, dan masa surut. Nah itu ya, ada 3-nya nanti. Nah di situ jangan memaksakan yang produk belum ini ya, baru mulai musim kemarau kalian memaksakan untuk jual mantel. Nah itu ya kurang bener ya, kurang bener. Mungkin laku tapi ya sedikit kayak gitu ya. Kemudian musimnya lebaran, biasanya banyaknya di situ banyak apa, sirup yang banyak, sarung ya, mukena. Nah itu terjualnya pada saat-saat itu ya, menjelang lebaran biasanya atau menjelang Ramadan itu terjual. Di situ terjual paling banyak di situ. Kalian juga harus tahu di sini masa peredaran barang ya. Dan ada pula barang yang setiap saat itu terjual banyak ya, tidak terpengaruhi musim ya, tidak terpengaruhi kondisi atau apa ini ya, musim kayak gitu ya. Itu laku terus ada barangnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengenalan pasar melalui analisis SWOT atau di sini SWOT ya. Kalian juga harus belajar di sini. SWOT ini biasanya untuk melihat produk. Nah, produknya itu di sini kekuatan dari produk apa? Ya, misalkan HP ya atau handphone. Nah, kekuatannya apa? Nah, contohnya kameranya bagus, ya, memorinya besar. Nah, ya. Kemudian ya ini kelemahan. Nah, kelemahannya juga kalian harus bisa ini ya. Mau ditanyain di sini, kalau kekurangannya apa? Nah, itu contohnya misalkan kayak HP tadi, balikannya RAM-nya kecil, kameranya baru berapa megapiksel kayak gitu ya. Kalian juga harus tahu produknya ya, harus tahu produknya. Kemudian peluang untuk terjualnya ya. Kemudian ancaman. Nah, ini peluang biasanya hadir karena kebutuhan ya. Oh, ternyata masih banyak yang membutuhkan barang ini gitu ya. Misalkan kebutuhan apa ya, kebutuhan sembako ya, sembako kebutuhan itu banyak banget ya, berarti itu peluang bagi kita untuk menjualnya. Nah, trade ya, ini ancaman, itu ancamannya apa? Oh, ternyata udah banyak toko yang menjual sembako di sekitar kita. Oh, berarti itu sebagai ancaman atau pesaingnya di sini ya. Ancaman itu datang dari saing.
Nah, di sini kemudian menentukan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ya adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar target atau selera konsumen yang dituju. Ya, strateginya sebagai berikut ya, yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama menembus pasar, ya, menembus pasar. Kemudian mengembangkan pasar. Nah, ini setelah pasarnya ditembus ya, sudah bisa masuk ke konsumen ya, kemudian dia mengembangkan pasar ya. Tadinya sudah menembus pasar di satu lokasi atau satu kabupaten, kemudian dia mengembangkan pasar ke daerah-daerah lain ya. Contohnya Pak Jeffrey ya, di bisnis ikan hias ya, jadinya Pak Jeffrey tokonya satu di Blater, kemudian sudah ada pasarnya di situ, sudah jalan, kemudian Pak Jeffrey mengembangkan di toko lain ya, di Abah 2 ya, yang di Karangmanyar. Nah, itu karena kita menyasar di daerah situ, daerah Karangmanyar. Kemudian mengembangkan produk. Nah, ini dulunya Pak Jeffrey hanya di produknya ikan hias. Nah, ikan hias. Kemudian lama-kelamaan kita kembangkan karena ikan hias kan butuh makan. Nah, jadi di sini saya Pak Devi itu mengembangkan di peletnya ya, kita jualan pelet. Nah, peletnya kita membuat sendiri yaitu produk sendiri. Nah, ya produk Bosi ya, kita ada 2 peletnya. Nah, peletnya untuk ikan biasa dan untuk yang agak mahal ya, namanya baby shrimp. Kemudian melakukan diversifikasi ya. Di sini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama. Nah, contohnya tadi di sini Pak Devi sudah jualan produk yang biasa, yang pelet yang biasa ya, harganya murah, cuma 6 ribuan. Tapi di sini karena di sini sudah terjual nih. Nah, strateginya ini diversifikasi ya. Jadi membuat produk baru yang masih berhubungan dengan produk yang pertama, yaitu pelet. Nah, jadi Pak Devi bikin lagi yang agak mahal karena ada pasarnya di situ. Nah, tapi di sini produknya harus lebih kuat ya, image-nya lebih kuat. Nah, kemudian menerapkan biaya murah. Ini bisa jadi ya, untuk biaya murah ya, tadi ya beli 2 dapat 3 ya, beli 2 gratis 1. Nah, kayak gitu ya, biaya murah atau diskon. Nah, biasanya ibu-ibu itu senang banget dengan kata diskon ya, padahal di belakang kita harus menaikkan dulu kayak gitu. Nah, kemudian memfokuskan pada pasar ya, kita harus fokus pasarnya sudah jelas ya. Nah, kemudian melakukan diferensiasi ya, diferensiasi. Ini strategi ini berkonsentrasi pada pencipta barang atau jasa baru yang dipandang sangat berbeda ya, ini sangat berbeda dengan produk yang pertama ini ya. Jadi kalau tadi diferensifikasi ini hampir sama ya, Pak Devi membuat sama-sama pelet. Kalau ini diferensiasi, ini produknya sudah lain ya, contohnya kita sudah akuarium. Nah, kalau enggak ini di sini alat mancing. Nah, ini namanya sudah ganti ya, sudah berbeda ya. Nah, kemudian menentukan alat pemasaran. Nah, menentukan alat pemasaran ya, yang pertama adalah bauran pemasaran. Ini di sini bauran pemasaran, perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya ya. Di sini biasanya terkenal memiliki 4 variabel ya, yang lebih dikenal dengan 4P. Nah, adalah ini produk ya, berarti menentukan produk dulu yang pertama ya, perusahaan itu akan menentukan produk dulu, kemudian menentukan harga ya, kemudian menentukan lokasi, kemudian yang terakhir adalah menentukan promosi. Nah, bauran pemasaran ini sampai kuliah pun diajarkan tentang ini ya, bauran pemasaran adalah 4P ya. Biasanya kita akan menentukan produknya dulu, produknya apa ya. Setelah
ada produknya, kemudian harganya berapa, kemudian lokasinya. Ini lokasi bisa ditentukan, oh saya mau jualan lewat online saja, lokasinya di mana, marketplace, di Facebook atau di Instagram, itu lokasi juga ya. Kemudian cara promosinya ya, promosinya apa, melalui gambar, melalui video ya, atau melalui apa saja. Nah kemudian saluran distribusi ya. Saluran distribusi ini dari perusahaan ke konsumen ya, berarti ini lewatnya hanya dua, ini pabrik langsung ke konsumen. Biasanya harganya masih murah ya. Kalau enggak, biasanya ada yang pabrik, agen, kemudian ke konsumen. Agen yang akan menjualkan produknya ya. Jadi pabrik itu jualnya ke agen dulu baru ke konsumen ya. Kemudian ada lagi pabrik, agen, reseller, konsumen ya. Ini pabrik membuat, kemudian jual ke agen ya. Biasanya agen akan menjual ke reseller lagi, karena jual ke reseller dengan ke konsumen lebih tepat ke reseller, karena reseller ini ngambilnya banyak ya, nggak kayak konsumen ngambilnya 1, 2, 3 gitu ya. Reseller bisa sekali ngambil berapa ya, karena reseller ini akan dijualkan ke konsumen. Nah itu saluran distribusinya ya. Nah kemudian yang terakhir adalah merumuskan rencana pemasaran ya. Yang pertama adalah target penjualan, kemudian anggaran pemasaran ya. Ini target penjualannya kemana ya, target pasarnya tadi ya, targetnya ke menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah ke menengah ke atas ya, yang bawah atau yang atas itulah ya, yang mahal atau yang murah. Kemudian setelah targetnya sudah ditentukan ya, kemudian yang kedua adalah anggaran pemasaran. Anggarannya berapa persen kayak gitu ya. Itu biasanya perusahaan itu akan memasukkan ke produk ya. Harganya misalkan 100.000. Nah, labanya sekitar misalkan harga produknya itu 50.000 misalkan. Nah, kan di situ ada selisih harga 50.000. Nah, atau labanya 50.000. Tapi biasanya anggaran pemasaran ini diambil berapa persen? Misalkan 20.000 untuk pemasaran, 30% untuk laba gitu ya. Karena di sini anggaran pemasaran itu bisa jadi untuk kayak sekarang menggunakan Facebook ya, ada Facebook Ads. Ya, Facebook Ads itu berbayar ya. Instagram Ads ya. Jadi di Facebook itu nggak harus kenalan, tapi di situ adalah pada yang disana bersponsor. Nah itu karena dia menggunakan Facebook Ads ya, karena anggarannya besar di situ. Kemudian alokasi marketing mix. Nah ini untuk gabungan ya, di sini adalah pemasaran, periklanan, promosi ya, penjualan personal, nah lain-lain itu masuknya di alokasi marketing mix ya. Jadi kalau yang jualan di Instagram labanya sekian, yang langsung ke personal harganya sekian ya gitu ya, ini beda-beda. Kemudian penetapan harga. Nah ini setelah dilakukan harganya berapa ya tadi ya, harga belinya berapa, harga jualan berapa, harga promosinya berapa, kemudian menentukan harga produknya ya, dijumlah ke pengeluaran atau operasional ya tadi ya. Jadi harga beli berapa, operasional berapa ya, untuk pemasaran berapa. Nah itu dihitung. Kemudian ini untuk penetapan harga. Kemudian di sini alokasi anggaran pemasaran pada produk ya tadi ya. Ini hampir sama ya. Nah untuk tugasnya ya ini ya. Jadi yang pertama, jika kalian diberi uang modal 1 juta akan digunakan untuk berjualan apa ya. Silakan tentukan produknya ya. Ini kalian tentukan mau bikin apa kayak gitu ya. Yang dipikirkan kalian aja ya. Kemudian tentukan target konsumennya. Konsumennya siapa? Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau anak sekolah, atau anak pesantren, atau pengajian, atau teman tetangga, atau siapapun ya. Kemudian ini menggunakan apa untuk melakukan promosi ya, ini melakukan apa, misalkan
saya promosi menggunakan Facebook Marketplace, atau saya menggunakan Marketplace, atau menggunakan Instagram atau apa ini ya. Kemudian ditulis di buku ya, silahkan lampirkan di tugas ini ya, di diupload di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.